Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita ambil waktu sejenak saudara untuk menyembah Tuhan. Hari Minggu kita istirahat kita dalam program ini untuk seperti ya. We gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We offer up our hearts and lives. Let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes.
Ya, selamat malam semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Di hari Minggu malam ini kita coba lanjutkan sisa perikop dalam Yohanes pasal 14 yang kemarin di hari malam Minggu nggak selesai, saudara ya. Jadi di program Tadarusan Alkitab ini memang goalnya satu pasal sehari. Cuman kalau memangnya pembahasannya atau saya ngebahasnya cukup panjang, ya kalau ada sisa ya kita lanjutkan. Jadi nggak terlalu kaku gitu ya. Jadi kita bisa fleksibel ya dalam melangkah ya, meskipun ada patokannya tapi bisa fleksibel. Itu sih yang saya hidupi ya selama ini. Saya selalu punya goal sesuatu, saudara, ya, dalam pelayanan, dalam hidup, dalam keluarga. Saya selalu ada target-target yang saya mau kerjakan. Saya bukan orang yang tipikal saya mau ngalir aja lah ya. Enggak ya. Mengalir dalam artian ketika saya punya target, punya goal, kemudian akhirnya nggak bisa terpenuhi, saya harus ke sana dulu, ya saya akan ikuti gitu. Itu namanya mengalir, tapi bukan pasrah begitu ya. Saya tetap punya goal, punya rencana, punya plan. Saya nggak pernah berjalan melangkah, baik dalam hidup maupun pelayanan, apalagi pelayanan ya, yang nekat gitu. Nggak, saya selalu punya bahkan saya udah kalau gagal second plan-nya gimana ya, plan berikutnya gimana ya. Tapi tentu ya meskipun kita merencanakan ya, saya mengerti bahwa hidup saya ini otoritasnya Tuhan. Ketika saya mau lakukan ini tiba-tiba nggak bisa, ya kita lihat maunya Tuhan gimana. Dan biasanya yang Tuhan mau kita dapatkan dari dari sesuatu yang nggak bisa kita raih, yang kita mimpikan itu lebih luar biasa ya. Dan saya berharap saudara juga begitu. Kita punya goal dalam Tadarusan Alkitab ini satu pasal sehari minimum, saudara. Tapi kalau nggak bisa ya nggak kenapa-napa gitu ya. Pasti ada Tuhan, pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, sehingga kita nggak bisa full satu pasal dalam sehari ya. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, malam hari ini kami bersyukur boleh ada di minggu malam ini sebelum kami istirahat dan bangun pagi esok untuk melanjutkan minggu yang baru untuk Tadarusan Alkitab Wahyu pasal 14. Bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami siap diberkati. Haleluya. Jadi siapkan Alkitab saudara ya. Wahyu pasal 14. Saya akan bantu, saya akan tunjukkan ya, munculkan ayatnya. Saudara bisa buka di Alkitab saudara dalam bentuk buku ya. Tuhan Yesus memberkati semoga kita semuanya ya. Oke, kita buka. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, ini ayat 14 ya, sampai ayat 21 kalau nggak salah ya. Yang belum kita selesaikan, coba saya lihat dulu sampai ayat berapa. Seingat saya sampai ayat yang ke-20. Oh, ternyata ayat 20. Jadi hanya 6 ayat malam hari ini ya. Ya nggak usah panjang-panjang berarti gitu ya, nggak usah sampai 1 jam, nggak apa-apa ya. Toh tadi hari Minggu saya berharap saudara sudah ikut ibadah ya, jadi sudah dapat firman, sudah baca firman, sudah dengarkan khotbah. Bahkan saya percaya beberapa saudara ikuti khotbah atau ibadah dari beberapa gereja ya, gereja saudara sendiri, terus juga ada beberapa gereja lain, dan it's good ya, itu luar biasa ya. Sambil terus minta pertolongan Tuhan ya, supaya terus ditambahkan hikmat, marifat, sehingga kita semakin bisa punya roh yang bisa membedakan roh. Sehingga ke depan nanti kita bisa benar-benar tahu ini ajaran yang benar, ini yang nggak benar, ini yang kedagingan, dan lain sebagainya. Sehingga kita bertumbuh dalam iman yang benar. Gitu saudara ya. Jangan takut, ini bukannya kita berpraduga jahat gitu, enggak. Tapi bagi saya memang keselamatan kita ini mahal gitu ya. Tuhan sudah berikan dengan darahnya, maka kita harus jaga juga dengan sungguh. Jangan alih-alih kita dengar, oh dia ngomongin Yesus, maka ini pasti Kristen. Belum tentu. Setan pun bisa ngomong Yesus, saudara. Apa susahnya buat dia ngomong Yesus? Ya, dia mungkin bisa mengutip ayat-ayat Alkitab, ya, tapi di tengah-tengah dia plesetkan, dia belokkan, sehingga kita yang tadinya sudah mulai terkagum-kagum, akhirnya tidak sadar ketika kita mulai disesatkan. So, hati-hati itu. Makanya milikilah roh yang bisa membedakan roh itu. Bahkan program ini pun kau uji, saudara. Ya, kalau Tuhan bilang di hatimu, saya ini adalah penyesat, ya jangan didengerin lagi, jangan diikuti lagi. Sebab kalau kau terus ikuti, berarti kau bodoh, saudara ya. Kau bodoh, benar-benar bodoh, karena Tuhan sudah ingatkan, tapi kau tetap membatu, seperti layaknya orang Israel. Ya,
Tapi kalau Tuhan tidak bilang apa-apa dan kau diberkati, bertumbuh lewat program ini, ya maafkan saya. Kalau saudara juga tidak mengikutinya karena satu lain hal, sengaja mencari program-program yang lainnya, ya saya nggak ngerti deh. Saya mau ngomong apa lagi, padahal kau diberkati lewat program ini, tapi nggak mau ikuti lanjutnya. Ya, kecuali kalau kau tahu bahwa ini program yang salah, sesat, dan lain sebagainya, silakan. Ya, bahkan saya benar-benar menganggap saudara orang hebat kalau saudara berani untuk melangkah seperti itu dengan keyakinan, ya, gitu saudara ya. Saya pun dulu begitu loh saudara. Saya ada pendeta yang saya kagumi. Secara apapun, ya, tampilannya bagus ya, packagingnya bagus, saya diberkati. Tapi ya saya terus berdoa, Tuhan, ya saya nggak mau mengidolakan orang, saya nggak mau bergantung sama orang, saya mau bergantung sama Tuhan. Jika ini dari Tuhan, buat saya sejahtera, berikan kepekaan roh yang bisa membedakan roh. Ya, satu waktu saudara tiba-tiba kok saya dapat dengar yang tadinya saya nggak pernah dengar. Saya selalu mengagumi, saya selalu bilang iya dengan khotbahnya dia. Tiba-tiba di satu khotbah tertentu, saya seperti mendengarkan dia berkata sesuatu yang mestinya bukan kebenaran, tapi kok tersampaikan gitu ya, disaksikan gitu. Dan jemaat semua ketawa gitu. Saya bilang, kenapa ini? Terus, mungkin ah, lagi ada masalah di pribadi saya doa lagi sama Tuhan, minggu depan Tuhan, ya apa kalau bukan dari Tuhan, ya tolong tunjukkan ke saya gimana. Kok minggu depannya lagi, kok ada sesuatu perkataan yang bagi saya mestinya nggak disampaikan, tapi kok disampaikan gitu ya, kayak jumawa gitu ya. Saya nggak perlu kali ketiga ya, saya cuman minta sama Tuhan, kok 2 minggu berturut-turut seperti ini, ya sudah, minggu depannya lagi, meskipun hamba Tuhan itu tetap datang ke tempat kami, karena di tempat saya melayani itu ada 5 sesi, 6 sesi saat itu, selalu pengisinya dia, kalau nggak pagi, siang, sore, tinggal sesi yang mana aja, pasti ada dia, saya nggak lagi dengerin hamba Tuhan ini. Dan nggak lama kemudian, kita tahu, dapat informasi ada sesuatu masalah moral yang dia lakukan dan akhirnya harus tidak lagi berkhotbah di tempat kami, dan sampai saat ini saya nggak tahu ya di mana beliau itu ya. Itu yang saya katakan, penting kita punya roh yang bisa membedakan. Jangan mengagumi saya, mengagumi Tuhan. Jangan idolakan saya, idolakan Tuhan ya. Jadi kalau kita sudah memposisikan Tuhan itu segala-galanya dan yang lainnya itu Allah, biasalah. Orang boleh ganti-berganti ya. Saya bisa mati. Kalau saudara mengidolakan saya, mengagumi saya mati gimana saudara gitu ya. Jadi harus menempatkan Tuhan ya. Jadi ketika saya salah pun saudara bisa menerima gitu. Ketika saya benar pun saudara juga bisa mengakui gitu. Ya, jadi kita bisa objektif aja melihat orang ya. Kalau salah, kalau benar, itu mestinya yang harus menjadi ciri khas kita ya. Dalam berkali-kali saya selalu sampaikan lewat khotbah, bahkan saya berani ngomong di ini. Saya dulu pembela atau yang buat orang untuk milih gitu ya. Entah itu Ahok, entah itu Jokowi. Ahok ketika gubernur dan Jokowi ketika presiden ya, bahkan 2 periode. Tapi Bapak Ibu boleh tanya orang-orang di sekitar saya, kalau saya anggap keputusan Pak Jokowi salah, ya saya bilang salah. Ketika saya tahu Pak Ahok mau menceraikan istrinya, orang mau ngomong apakah ya, kata istrinya selingkuh atau apalah, saya bilang loh ya firman Tuhan katakan kok ya nggak boleh cerai. Orang boleh bilang kok boleh cerai karena jinah gitu ya. Loh kalau karena jinah ya mestinya digenapi juga boleh bercerai karena jinah, tapi ya tadi nggak boleh nikah lagi kan begitu. Karena ini persatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, itu yang saya imani ya. Maka orang boleh yang pro Pak Ahok bela mati-matian, saya bilang ya sudahlah, orang ini kerja bagus, tapi kalau ngomongin kesaksian hidup ya nanti dulu lah ya. Banyak hal yang menunjukkan bahwa dia manusia yang biasa. Sama kayak Pak Jokowi juga. Kalau programnya bagus saya puji ya. Saya bikin status di Facebook saya, itu kan lapak saya. Saya bilang, wah keren banget ini presiden, nggak pernah ngebangun seperti ini presiden sebelumnya gitu ya. Tapi ketika keputusannya bagi saya kurang tepat ya, saya selalu berkata juga, iya lambat ya, keputusannya lambat gitu ya. Ya orang boleh berbeda pendapat, tapi kan kita harus bersuara, itu yang saya mau katakan. Jadi kita bisa melihat ya, tidak mengidolakan orang tertentu, membabi buta seperti banyak orang di Indonesia sekarang ini. Maafkan saya. Tiba-tiba ada bersin. Maafin, ini program nggak diedit, jadi saya ngalir aja gini. 1 jam khotbah ya, 1 jam sharing di Topik ya, 1 jam begini. Ya kalau saya garuk-garuk kepala, saya tiba-tiba bersin, itu nggak akan diedit.
saya anti edit gitu ya. Jadi kalau ada slip tongue, ya ada salah ucap, ya dimaklumkan juga, namanya juga manusia, itu maksud saya ya. Jadi kalau sudah diedit mestinya yang salah slip tongue tadi bersin atau begini nih, itu mesti nggak ada, semua tampilannya manis gitu ya, good looking in kamera ya. Tapi saya nggak lakukan itu. Ya biarlah saudara jadi kenal saya gitu ya, yang santai gitu. Tadi ya, kalau misalnya orang sekarang kan gitu, ya kalau udah ngidolain seseorang tuh diidolain, orangnya salah diidolain terus, dibela mati-matian, kayak udah dewa aja gitu. Padahal kita nggak boleh begitu. Kita nggak boleh begitu, termasuk ke pendetamu, ke gembalamu, ke siapapun yang kau anggap orang hebat itu nggak boleh. Kenapa? Itu menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Yang boleh diperlakukan begitu Tuhan dan firman-Nya tentunya. Yang lainnya tuh semua di bawah kolong langit ini serba mungkin. Orang yang kau kagumi hari ini baik, terpujilah hari ini, hari esok bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Di Indonesia tuh, aduh, satu sisi saya bangga menjadi orang Indonesia, tapi satu sisi saya sedih juga melihat masyarakat Indonesia yang entah kenapa, entah masyarakat awamnya, masyarakat pemegang ekonominya. Contohnya belum lama ada artis yang ditangkap polisi, dipenjarakan, terbukti bersalah, dihukum, dia naik sidang, naik perkara ke jenjang yang lebih tinggi, tetap kalah karena pelecehan terhadap anak-anak. Bebas belum lama ini. Terus ketika bebas, stasiun TV semuanya nyorot dia. Seolah-olah dia hero gitu. Keluar dari penjara, disambut luar biasa. Ya, bahkan diberikan, saya baca headline-nya, mau diberikan program khusus untuk dia oleh stasiun TV tertentu. Saya bilang, ini sakit ya orangnya. Ya, dunia ini udah sakit. Ya. Kalau masuk penjara misalnya karena dianiaya, karena politik gitu ya. Karena ada di zaman Orde Baru, kita tahu karena saingan politik, ada beberapa orang yang dipenjarakan karena perbedaan politik dengan penguasa. Kalau itu dikagumi masih oke lah, karena hanya berbeda masalah politik. Tapi ini kejahatan seksual, saudara. Ya, dan terbukti di pengadilan. Ya memang tentu hakimnya yang sejati adalah Tuhan. Ya. Bisa jadi si hakim itu salah, tapi kalau sudah naik banding terus diputuskan tetap bersalah, berarti kan ada dua jenjang pengadilan yang berbeda yang memutuskan memang itu valid. Secara bukti hukum sudah terbukti bersalah. Makanya diputuskan ingkrah dan masuk penjara, masuk ke lapas. Ya. Terus ya berarti kan benar ya, dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak gitu ya. Terus keluar kok kayak pahlawan gitu. Seolah-olah hukuman 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun itu sudah pasti membuat dia bersih. Ntar dulu saudara ya. Kalau tiba-tiba sifat dan kelakuannya, karakternya masih seperti itu, kan ngapain ya saudara ya? Apa kita kekurangan kekurangan selebritis ya? Kekurangan orang yang bisa menjadi spot untuk entertainment gitu, dunia hiburan. Banyak lah saudara ya, yang masih bener ya banyak ya. Jadi dunia sudah sakit kalau bagi saya, khususnya di Indonesia ini. Sama juga ya, ada pendeta tertentu nyerang pendeta terus, isinya nyerang pendeta terus gitu ya. Itu dikagumi sama orang. Saya bilang sakit nih dunia ini ya. Pendeta kok nyerang pendeta ya, udah nganggep pakai thumbnailnya pendeta ini sesat lah, ajarannya sesat lah, padahal kenal aja enggak ya. Yang dia kutip hanya satu potongan khotbah yang di-upload di channel YouTube gerejanya pendeta yang dianggap sesat ini. Bagi saya sesuatu yang sangat prematur ya, bisa menghakimi orang hanya dari satu penggalan video ya. Ya, apakah orang ini sudah pernah ngobrol ya sama pendeta yang dianggapnya sesat itu? Ya, ceritalah panjang lebar, kenapa dia ngomong begini, apa maksudnya? Siapa tahu karena pendeta tersebut kekurangan perbendaharaan kata, kan bisa jadi ada orang-orang tertentu yang perbendaharaan katanya nggak banyak gitu loh saudara, meskipun dia pinter ya. Jadi yang dikatakan itu ya kata-kata yang kosakatanya itu dan kurang tepat digunakan, tapi dia pikir dia benar, kan bisa jadi saudara ya. Jadi adalah masalah-masalah teknis tertentu yang membuat orang itu akhirnya yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, yang diimani ketika disampaikan itu kurang tepat secara struktur bahasa yang baku gitu loh ya, sehingga akhirnya ada orang yang menganggap ini kok begini ya, kok ngajarnya begini ya. Padahal kalau kita udah ngobrol ya panjang lebar ya, kita heart to heart gitu, dari hati ke hati, kita ngerti orang ini orang benar. Oh mungkin karena kelemahannya ini, kan begitu ya. Ini cuma dari satu video YouTube
langsung dianggap sesat. Dan ini tipikal pendeta ini, Bapak Ibu lihat aja lah, saya nggak perlu sebut namanya lah ya. Itu setiap bulan tuh konsisten tuh nyerang pendeta-pendeta yang pasti yang diserang tuh pendeta punya nama semuanya. Kalau pendeta, maafkan saya, pendeta yang melayani di pedalaman, yang gerejanya kecil, jemaatnya cuma 3 keluarga, nggak akan disentuh sama orang ini. Dan banyak orang Kristen yang mengagumi pendeta model begini. Bagi saya sakit. Maafkan saya, bagi saya sakit ya. Kita disuruh ngajarin firman Tuhan, disuruh menginjil ya, untuk memberitakan kabar baik ya, bukan ngomongin orang. Kalau orang itu salah, biarlah penghakimannya untuk Tuhan. Kalau benar-benar terbukti salah, secara konsisten, saudara sudah bisa membuktikannya secara bukti hukum lah, lengkap lah, penelitiannya valid lah, statistiknya oke lah. Oke, kita langsung bisa presentasikan itu. Kenapa saya berkata pendeta ini sesat? Karena bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Saya udah lihat selama kurang lebih rekam jejak digitalnya yang bisa saya temukan di YouTube. Dari 5 tahun dia sudah punya channel YouTube. Khotbah-khotbahnya selalu begini, kata-katanya selalu diulang. Saya sudah coba nanya sama pendeta tersebut, tapi nggak pernah mau dimintain klarifikasi. Saya nanya sama orang-orangnya, orang-orang terdekatnya, ya semuanya punya pemahaman yang bagi saya salah ya. Ayat yang dipakai juga, kalau begitu penelitiannya dalam, oke lah mungkin. Tapi maafkan saya kalau cuma dari penggalan-penggalan video, namanya slip tongue ya. Kadang-kadang juga kita sebagai pendeta lagi punya masalah hidup sebagai manusia, itu apa yang kita imani, yang disampaikan itu kadang-kadang kurang tepat. Atau memang kita tidak mendalami satu topik doktrin tertentu, ya. Tapi karena kita tiba-tiba lagi ngomongin itu, kita akhirnya tersampaikan. Nah, karena kita tidak mendalami, ya akhirnya yang kita sampaikan, maafkan saya, mentah gitu. Ya, salah lah kalau tidak bisa dibilang mentah ya. Tapi kan itu kan nggak bisa menjadi kasus pasti bahwa saya sesat, ya. Karena bisa jadi saya memang tidak menguasai, cuma karena kondisi saya harus ngomong itu, ya akhirnya ketidakakuratan saya, ketidakpemahaman saya harus tersampaikan dengan seadanya. Nah, yang seadanya itu kurang tepat, dianggap salah sama orang. Nah, tapi kan orang nggak boleh begitu, langsung menghakimi saya sesat dong, gitu ya. Jadi, kedewasaan. Ya. Saya nggak peduli dengan orang di luar sana, saya peduli sama saudara. Saudara yang ngikutin saya ya udah seminggu, sebulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tolong menjadi orang Kristen yang dewasa. Janganlah gampang jadi orang Kristen yang menghakimi orang hanya karena satu keputusan orang tersebut, atau karena satu perkataan, satu kalimat, satu sikap orang tersebut ya. Dan ingat, penghakiman itu bagiannya Tuhan. Ya, jadi udah ya, kita mendingan berpikirnya yang jernih saja ya, dan yang kita mau gali adalah kebenaran saja. Itu saudara ya. Wah, ini baru ngomong prolognya aja udah 14 menit. Ayat 14 ya. Tuaian di bumi. Ya, kita baca ya. Ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Nah, anak manusia lagi tentu ini seperti anak manusia, tentu maksudnya bukannya benar-benar plok Yesus ya. Anak manusia itu kan terminologi untuk Yesus. Di Alkitab ini ketika kita ngomong anak manusia, A-nya besar, M-nya besar, itu pasti merujuk pada Yesus. Ya. Tapi Yohanes mengatakan seperti anak manusia. Tentu maksudnya Yesus dengan kemuliaannya itu nggak sama dengan Yesus ketika Yohanes kenal sebagai gurunya dia selama 3,5 tahun. Ya. Saya nanti ketika ada di surga, saya akan seperti Senok, tapi bukan Senok. Nangkep saudara ya? Karena Senok yang benar, yang kau kenal itu Seno yang di bumi ini punya kelemahan, punya kekurangan, ya, punya apalah, sesuatu yang tidak sempurna. Tapi Seno yang nanti kau ketemui kalau kita sama-sama di surga, ini Seno yang beda. Makanya dikatakan seperti Seno, itu yang paling tepat, bukan Seno. Nangkap saudara ya? Makanya anak manusia dikatakan seperti anak manusia. Ya. Tapi tentu lebih mulia, lebih agung, makanya Yohanes menggunakan kata seperti anak manusia. Mukanya kayaknya Yesus yang aku kenal, tapi bukan lah. Pakai mahkota, pakai jubah kebesaran gitu ya. Tapi seperti dia. Tapi kayaknya bukan dia. Kurang lebih begitu ya saudara ya. Paham ya maksud saya? Lanjut. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Yesus memegang sabit tajam di tangannya, sebilah sabit tajam. Jadi Yesus bukan memegang
mainan atau gitar, enggak, sabit tajam. Dan sabit itu bicara mengenai sesuatu yang untuk memanen atau memotong, melukai tanda kutip lah saudara ya. Ada sabit nggak mungkin untuk tidak melukai. Pasti rumput yang disabit, rumput yang terlukai, kan gitu. Tanaman yang disabit, tanaman yang terlukai. Sabit itu untuk melukai, ya. Bukan untuk menenteramkan. Jadi Yesus harus kau lihat juga dengan kacamata seperti ini. Satu sisi dia maha pengasih, maha pemurah, maha pengampun. Tapi satu sisi dia maha adil. Maka yang jahat pun harus dihukum supaya kemahaadilannya berlaku. Kalau yang jahat diperlakukan sama dengan yang tidak jahat, yang sering memperkosa orang diperlakukan sama dengan orang yang setia dengan pasangannya, menghormati sesama manusia, itu namanya tidak maha adil. Tidak adil apalagi tidak maha adil. Nangkap saudara ya? Yesus memegang sabit. Untuk apa? Ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Malaikat ya, bukan seperti anak manusia. Malaikat yang lain keluar dari bait suci. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Kepada dia yang seperti anak manusia yang duduk di atas awan itu. Ya. Ayunkanlah sabitmu, munya besar. Ya. Menuju pada anak manusia, menuju kepada seperti Yesus. Dan tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Tuaian di bumi sudah masak. Bicara mengenai apa nih? Mengenai padi yang sudah menguning, itu terminologi yang pernah kita pakai dalam perumpamaan, yang pernah kita baca dalam perumpamaan Yesus tentang ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ya, bumi sudah masak, tuaian di bumi sudah masak. Artinya apa? Sudah waktunya panen raya. Ya, sudah waktunya untuk dipanen. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngerti tentang ladang, ngerti tentang sawah, ketika kita nanam gandum, ketika kita nanam tebu, ketika kita nanam padi, ketika padi, tebu, gandum, whatever lah yang kita tanam, singkong, ya, siap untuk dipanen, masa panen raya, maka itu semuanya akan hilang itu. Panen singkongnya akan hilang, dipanen, padinya akan habis, tinggal akar-akarnya, kemudian biasanya dibakar, itu saudara. Habis dibakar, kemudian tuh tanah diolah lagi dengan lembu pedati yang dengan mata bajak, dengan bajak, sehingga gembur lagi, didiamkan beberapa lama, dikasih pupuk dulu, digemburkan lagi, nanti baru ditanam berikutnya. Ya, ada proses panjang lagi. Ya. Tapi semua yang ada di atas ladang, di atas sawah itu habis. Ya. Bumi sudah masak, sudah matang. Maka semuanya habis di atas bumi itu. Ya, lanjut ayat 16. Dan ia yang duduk di atas awan itu, dan ia yang seperti anak manusia yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ini masa benar-benar masa panen, masa akhir dari bumi ini. Karena semua yang di atas bumi akan dituai. Habis. Ya, seperti analogi saya tadi menghubungkan dengan ladang panen. Kebetulan saya meskipun lahir di Jakarta, orang tua saya melahirkan saya dan membesarkan saya di Jakarta, tapi saya masih punya nenek yang di kampung. Nenek saya punya sawah. Waktu panen beberapa kali di masa kecil saya datang pas masa panen, ya. Jadi saya menyaksikan tuh dengan mata telanjang langsung real, ya. Dimana saat itu eyang saya, mbah saya tuh bawa orang-orang ya untuk panen di sawahnya. Saya didudukin di gubuk sawah, ya. Tempat teduh, disiapin teh gitu ya, supaya diem gitu ya. Dan mbah saya, eyang saya itu melihat ya, terus orang-orang itu manen ya, terus dikumpulin dalam bentuk karung-karung ya, dibawa dengan pedati ke rumah, ke rumah mbah saya, ke eyang saya. Kemudian biasanya langsung dijemur, dihancurkan dulu atau dijemur, saya lupa. Yang pasti jadi butiran-butiran beras yang padi yang belum terkupas berasnya, masih ada kuning-kuningnya itu ya. Saat itu belum ada mesin yang canggih ya, masih manual, dipukulin begitu rontokannya, terus kemudian dijemur, saya masih ingat banget itu ya. Terus ditumbuk ya, terus dia pecah jadi beras, dan beras itu diambil. Terus saya juga pernah diajak juga untuk beberapa hari setelah panen itu untuk membereskan sawah yang ditinggal, yang sudah tidak ada buliran-buliran padi, karena itu semua sudah dibawa pulang, tinggal akar-akar yang kuning. Terus bagaimana itu dibakar, bagaimana itu dibajak lagi. Saya bahkan pernah naik
Saya lupa, kerbau kalau nggak salah ya, yang pakai mata bajak itu dia belakangnya jalan gitu. Saya pernah mengalami momen seperti itu dari masa kecil saya. Jadi saya tahu banget. Habis itu dia tinggal tanah gembur saja. Kemudian beberapa waktu lamanya akhirnya ada orang lagi yang menaruh benih-benih padi dia di apa yang pendek-pendek daun kayak rumput gitu, ditanam-tanemin lagi dengan jarak tertentu gitu ya. Terus dibuka perairannya ya, irigasi sederhana di zaman itu, terus dikasih pupuk, dijaga lagi dan lain sebagainya. Nanti zaman itu mungkin setahun cuma 2 kali panen, berarti 5 bulan berikutnya baru siap-siap panen lagi. Begitu terus ya. Dan bumi saat itu sudah masak. Berarti udah nggak ada lagi yang akan tersisa atas bumi itu. Nah, ini yang disebut dengan akhir zaman. Habis semuanya. Dan itu terjadi, kata Yohanes dalam penglihatannya, ketika yang seperti anak manusia itu memegang sebilah sabit ya, dan kemudian menyabitkan semua itu, mengayunkan sabit itu ke atas bumi. Ayat 16. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ayat 17. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Malaikat kedua, juga kepadanya ada sebilah sabit tajam. Nah, malaikat yang kedua ini keluar dari mesbah ya, mesbahnya Tuhan. Ia membawa ya sabit. Ia keluar dari bait suci dan dia memegang sabit yang tajam ya. Berarti sabitnya juga tajam ya. Lanjut ayat 18. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Jadi ada 3 malaikat. Malaikat pertama yang berkata kepada yang seperti anak manusia itu, tuailah ya, tuaiannya sudah masak, bumi sudah masak. Maka Yesus anak manusia ini ya, menyabitkannya dan menuai bumi. Kemudian muncul malaikat kedua yang keluar dari bait Allah, bait sucinya di surga, dan dia memegang sebilah sabit yang tajam juga. Dan ayat 18 muncul malaikat yang ketiga ya. Malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, dan buahnya sudah masak. Pohon anggur. Ini kalau kita melihat merefer perjanjian lama dan banyak penafsiran para ahli teologi, ya, sederhananya saja anggur itu kehidupan, saudara. Ya, bagi konteksnya Alkitab, konteksnya budaya Alkitab, ya, kehidupan dalam dunia yang ada di Alkitab. Karena anggur di daerah Timur Tengah itu sentral, ya. Buahnya bisa dimakan, minumannya bisa diolah, ya, menjadi minuman. Dan minuman anggur itu minuman yang paling penting dalam budaya Timur Tengah, ya. Dan dipakai sebagai obat-obatan dan juga sebagai alat untuk bertahan dalam cuaca yang dingin ya. Jadi anggur itu luar biasa, dan anggur itu memang cocok di daerah itu, saudara. Sumber ekonomi juga. Jadi bicara mengenai anggur atau pohon anggur itu bicara mengenai kehidupan. Makanya dikatakan Yesus pernah kasih perumpamaan, Yesus atau Tuhan itu adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carang-carangnya. Jadi kita carang-carangnya dan Yesus atau Tuhan itu pokok anggur, itu ada kehidupan kalau kita melekat pada pokok anggur, pada Tuhan. Jadi saya memahaminya itu, pohon anggur itu kehidupan. Dan kata malaikat yang ketiga yang punya kuasa atas api berkata kepada malaikat yang kedua yang memegang sabit tajam itu, tuailah potonglah pohon-pohon anggur di bumi. Maksudnya ya, kehidupan itu udah binasakan semuanya, ya. Karena buahnya sudah masak, ya. Kalau buah anggur sudah masak ya harus dipotong, ya, dan dipanen, ya. Dan ini bicara mengenai ya bumi yang sudah mengalami, yang akan segera mengalami penghakimannya Tuhan, ya, di mana semuanya akan dibinasakan, yang ada di atas bumi akan dilenyapkan, ya. Serem, tapi ini kemahadilan Tuhan. Kita akan dibinasakan nggak? Enggak, saudara. Kita akan terus bisa bersama dengan Tuhan, ya. Lalu ayat 19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, jauhnya 200 mil.
Jadi malaikat yang memegang sabit itu akhirnya menyabitkan sabitnya ke atas bumi, memotong buah anggur, memotong semua kehidupan di bumi, melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Jadi semua yang di bumi itu ya dipotong, bukan dibinasakan, dibunuh maksudnya, tapi bahasa yang digunakan oleh Wahyu pasal 14 ini, semuanya tidak ada terkecuali yang hidup itu akan mengalami situasi yang sama, yakni murka Allah. Ya, murka Allah. Marahnya Tuhan. Nah, ini kita jarang mendengarkan khotbah perjanjian baru soal murka Allah, karena di perjanjian baru Tuhan atau Allah sering digambarkan sebagai yang maha baik, maha pengampun, maha penolong, dan lain sebagainya. Murka Allah ini jelas sangat alkitabiah. Allah bisa murka. Murka atas apa? Murka atas manusia yang menolak Dia, yang tidak percaya kepada Dia, dan menolak kasih karunia yang sudah Dia berikan. Dan buah-buah anggur itu, kehidupan yang akhirnya mengalami murka Allah itu akan dikilang di luar kota. Di luar kota. Kota apa? Kalau kita ngomong kitab Wahyu, kota bicara apa? Mengenai Yerusalem. Kota yang kudus itu Babel, Mesir dan Sodom itu kata Wahyu pasal-pasal sebelumnya. Ya. Tapi apakah ini bicara mengenai kota Yerusalem? Ya, kalau dihubungkan dengan konteksnya Wahyu, pasti kalau ngomongin kota, ngomongin Yerusalem. Ya. Karena selain 7 kota yang menjadi jemaat menjadi objek penerima surat kitab Wahyu, ya kota kalau di kitab Wahyu ya cuma Yerusalem yang disebutkan. Nggak ada disebutkan Nazaret, Bethlehem, selalu Yerusalem. Yerusalem baru, kota itu, tempat di mana Tuhan kita disalibkan, kan itu Yerusalem. Apakah Yerusalemnya ini bicara mengenai harafiah kota Yerusalem? Tapi kalau bagi saya agak bukan harafiah, tapi agak sedikit punya makna simbolik, karena kota itu Yerusalem, kota yang kudus itu, ya, itu bicara mengenai orang-orangnya, kan bukan kotanya tapi orang penghuninya. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, yang datang bersama dengan Tuhan di Bukit Sion itu, ya, itu kan orang-orang percaya. Nah, penghukuman Tuhan itu, ya, murka Tuhan itu, di mana malaikat dengan sabit yang tajam itu mengayunkan sabitnya dan memotong buah-buah anggur semuanya, ya, itu dikilang atau diperas, ya, atau terjadinya murka Allah itu di luar kota. Nah, kotanya ini bisa di luar kota Yerusalem. Kalau di luar kota Yerusalem berarti ya terjadi ya bukan di Yerusalem. Selesai. Ya, tapi kalau saya memberikan makna, itu bukan bicara mengenai kota Yerusalem saja, tapi bicara mengenai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan. Jadi, semua yang di bumi itu akan mengalami murka Allah, kecuali orang-orang yang Tuhan pilih dan diselamatkan tadi. Konsisten dengan apa yang terjadi pada materai, pada sangkakala. Di mana di dalam materai dan sangkakala, Tuhan tidak mengizinkan orang-orang pilihan Tuhan itu mengalami itu. Terlebih orang-orang yang dikasih materai di dahi dan di tangannya oleh materai Allah. Sama juga nanti di penghakiman Tuhan murka Allah ini, ya, itu orang-orang yang ada di bumi, ya, karena biar bagaimanapun Yesus dengan juga 144.000, sekali lagi 144.000 itu makna harafiah atau simbolik, sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, ya, itu tergantung saudara, itu tidak akan mengalami murka Allah. Dan pemerasan anggur, panen anggur untuk mengalami pemerasan, dikilang atau mengalami murka Allah itu terjadinya di luar. Kita tidak mengalaminya. Yerusalem tidak mengalaminya. Dan dari buah-buah anggur itu yang dikilang itu, Alkitab katakan keluar kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Nah, ini apakah bicara mengenai harafiah atau simbolik? Ya, kita bisa dua-duanya. Saya selalu berkata, di kitab Wahyu ini kita nggak bisa fix gitu, ya. Kadang bisa kita tafsirkan harafiah, tapi kalau enggak, kita harus siap dengan penafsiran simbolik. Ada juga yang kitanya kadang nggak masuk akal, kita coba tafsirkan simbolik, tapi juga nggak nutup kemungkinan itu harafiah. Jadi kalau dihubungkan nanti dengan pasal-pasal sebelumnya, ini perang Harmagedon belum terjadi, saudara. Apakah ini ada hubungannya dengan perang Harmagedon? Bisa jadi. Bahwa nanti orang Israel, orang seluruh dunia akan membentuk pasukan mengepung kota itu. Ya. Dan
memerangi siapa? Memerangi Yesus dan juga orang-orang kudusnya tadi yang ada di Bukit Sion tadi, pemerintahan Tuhan tadi. Nanti ya Bapak Ibu sabar ya, kita belum sampai di situ. Dan semua yang mengikuti perang Harmagedon itu musuh-musuh Tuhan itu akan tadi mungkin ini ya yang di prolognya di pasal 14 ini. Jadi diperas ya, dan darah mereka sampai setinggi kekang kuda ya. Bapak Ibu tahu kan kuda ya, kalau kudanya kuda mini ya kekang kuda paling cuma setengah meter. Tapi kalau kudanya kuda Arab atau kuda Australia atau kuda yang bagus-bagus gitu, yang mahal, yang harganya MM-an itu kan kuda tinggi-tinggi, sudah bisa 2 meteran ya. Berarti darahnya itu setinggi kekang kuda, taruhlah 1,5 meter leher kuda kan, kekang taruh di leher kuda kan. Dan jauhnya darah itu ya, efek dari darah ini bicara harafiah darah, atau juga bicara mengenai Yohanes melihat orang-orang yang bertumbangan dan darahnya tercurah, orang-orang yang mati dalam perang Harmagedon. Mungkin kalau kita hubungkan dengan itu ya, itu tumpukan mayat-mayatnya itu sampai kurang lebih setinggi kekang kuda, dan jauhnya itu 200 mil ya. 1 mil itu kalau nggak salah 1,6 kilo kalau nggak salah ya, atau 1,8 kilo ya. Bapak Ibu biasa googlingnya di Google ya. 1 mil itu kalau nggak 1,6, 1,8. Berarti kalau 200 mil itu kurang lebih 320 kilo atau 360 kilo. 320 kilo aja itu jaraknya jauh banget, saudara. 320 kilo itu mungkin dari Serpong ini ke Bandung, masih sana lagi, Bandung yang pojok, Bandung Selatan, Bandung ujung, saudara. Ya. Jadi jauh sekali itu. Ya. Jadi Bapak bisa bayangkan ini efek kalau dihubungkan dengan perang Harmagedon ya. Itu begitu manusia yang akan menjadi makanan burung nazar, burung-burung bangke itu, karena berjatuhan luar biasa. Dan ini bicara mengenai murka Allah. Apakah itu terjadi karena perang Harmagedon atau yang lainnya? Nah, kita coba lihat nanti di pasal-pasal sebelumnya. Intinya yang saya mau katakan bahwa di pasal 14 ini ada nubuatan di kitab Wahyu yang berkata bahwa akan ada waktunya Tuhan habis ya. Kesabaran Tuhan habis. Yang ada hanyalah murka Allah. Di mana nanti semua kehidupan akan dibinasakan. Ya, terjadi di luar kota, harafiah Yerusalem, yang pasti bukan di Yerusalem, atau ya tidak dialami oleh orang-orang kudus yang diibaratkan sebagai penghuni Yerusalem. Ya. Dan dahsyatnya murka Allah ini menyebabkan bahasa simbolik ya, darahnya itu setinggi kekang kuda, kurang lebih 1,5 meter. Bayangin itu udah kayak kolam renang, saudara. Tinggi kolam renang. Dan jaraknya, panjangnya itu kurang lebih 320 atau 360 km. 200 mil. Luar biasa. Ya. Saya nggak bisa ngebayangin tuh. Kalau itu harafiah ya, mayat yang berkelimpangan sepanjang 300 km persegi, itu mengerikan luar biasa. Mengerikan luar biasa. Dan saya berdoa, saya bukan bagian dari orang-orang yang dibinasakan karena murka Tuhan. Maka saya berusaha menjaga diri saya benar. Saya berharap saudara juga demikian ya. Jadilah orang Kristen yang bertobat sungguh. Jangan buat dosa lagi. Jangan duakan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Bangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Tergabung dalam komunitas-komunitas Kristen yang baik, yang membuat kau bisa hidup, bertumbuh imannya. Kalau kau di gereja, aktiflah di gereja dalam persekutuan doa, komunitas sel dan lain sebagainya. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang berkata bahwa saya bisa hidup sendiri. Nggak bisa, saudara. Kita harus besi menajamkan besi. Nah, kalau besi menajamkan besi kan saling melukai. Tanda kutip ya. Bukan melukai secara sengaja, tapi terlukai otomatis, terproses sangat mungkin. Jadi kalau kita dalam satu kelompok, kita saling saling nggak sengaja tersindir atau tersakiti, kan hal yang lumrah. Ya. Kalau Bapak Ibu satu kamar sendirian mah enak, kita satu ranjang bisa muter-muter ya di ranjang yang sama. Tapi kalau satu ranjang selebar apapun, kalau ditiduri oleh 6-7 orang ya pasti kita ada yang mukanya kena kaki lah,
Ya, tangan kita bisa mukul muka orang lah, kan nggak sengaja itu. Otomatis menyakiti orang ya. Orang itu yang kena pukul kita gara-gara kita ngelindur atau tidur yang nggak sengaja memukul itu, apakah tahu kita sengaja apa tidak? Ya kan? Nah, tapi bagaimana prosesnya? Apakah kita saling bisa mengampuni dan minta maaf dengan sungguh? Meskipun kita nggak sengaja kan harus minta maaf. Akhirnya terus kompak lagi, kan gitu. Ya. Jadi tertanamlah dalam sebuah gereja, itu harapan saya. Ya. Saya nggak bilang the way. Ya. Kalau sudah punya gereja, tertanam dari gereja. Kalau kau belum punya gereja, ya cobalah pertimbangkan komunitas the way ini untuk menjadi gereja. Ya. Menjadi jemaat online, tertanam di komsel kami, ikuti persekutuan doa kami. Ke depan nanti kita punya seminar-seminar. Ya, September ini kita punya seminar. Ya. Jadi The Way akan mengajarkan banyak hal ya lewat seminar, lewat orang-orang yang kami undang dengan pengetahuan mereka, dengan iman mereka untuk memperkaya kita sehingga saudara akhirnya bisa mengetahui angle firman Tuhan dari pengajaran di luar saya dan para pastor di The Way. Ya. Tentu yang kami pilih nanti hamba-hamba Tuhan yang menurut kami terbaik lah gitu ya. Bukan karena sensasi, tapi karena pemahaman imannya dan kehidupannya baik gitu. Jadi bertumbuhlah di tempat yang baik supaya saudara bisa bertumbuh dalam iman yang sungguh. Gitu ya saudara ya. Karena murka Tuhan itu real, not fake. Ya. Nyata, bukan mitos. Ya, segini aja di minggu malam ini karena hanya ada 11 ayat yang kita bahas tadi ya. Atau bukan, nggak sampai 11 ya, hanya 6 ayat yang kita baca dari ayat 14 sampai ayat 20. Jadi kita mau lanjutkan ke pasal 15, itu perikopnya udah beda, materi khusus, jadi kita lanjutkan di Senin malam aja. Ya, semoga saudara meskipun hanya beberapa menit, 20-an menit, diberkati Tuhan luar biasa. Dan mungkin sisa waktu ini sebelum biasa 1 jam kan masih ada 10 menitan, 20 menitan gitu. Bapak Ibu bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tadi saya sudah nyembah Tuhan Pak di gereja. Ya kan di gereja. Pribadi belum. Ya. Coba berdiam diri. Ya. Coba dengarkan suara Tuhan ya yang kau undang untuk bicara pada hatimu ya. Percaya deh ya, kau minta pasti Tuhan akan bicara nanti. Ya. Mulailah jadi orang Kristen yang taat sama Tuhan ya. Semoga dilakukan dan kita semua saling mendukung dalam doa. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, oke. Terima kasih buat kebersamaannya. Saya berharap Bapak Ibu semangat ya hari Minggu. Kalau belum ibadah tadi karena satu dan lain hal misalnya ya. Coba masih ada waktu 20 menit ini ikut ibadah dari gereja mana. The Way juga sudah bikin ibadah tadi 2 sesi. Saya khotbah soal sumpah dan nazar ya. Dan gimana orang Kristen, apakah boleh bersumpah? Apakah orang Kristen harus bernazar ya? Apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan dari 2 hal tadi ya? Apakah kita boleh kerjakan atau tidak boleh kerjakan 2 hal tadi gitu ya? Saya udah siapin materinya untuk 2 sesi khotbah di hari Minggu ya. Tadi pagi ada pertinggalnya ya, Bapak Ibu bisa lihat yang belum mengikutinya supaya memperkaya kita, supaya kita tahu lah bedanya antara sumpah dengan nazar ya. Bagaimana kita harus merespon orang yang kita tahu sering bersumpah dan sering bernazar, dan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersikap. Apakah kita harus melakukan 2 hal tadi atau tidak harus, atau mungkin ada pilihan yang ketiga. Gitu ya saudara ya. Semoga jadi berkat buat saudara. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Di minggu malam ini kami sudah ada urusan Alkitab. Meskipun tidak seperti biasa 1 jam. Tapi kami selesaikan akhirnya Wahyu pasal 14. Yesus, ampuni salah dosa kami. Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat istirahat. Saya doa minggu besok. Ya, Senin besok. Dan sepanjang minggu yang berjalan. Minggu penuh berkat. Buat saudara, buat saya, buat kita semua. Haleluya. God bless you all. Bagi
Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.